2020. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 jam 9 sampai jam 10:20. Saya melaksanakan pembelajaran tatap muka karena di tempat tugas saya termasuk daerah zona hijau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya bersikap andali. Kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawang Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Dhamma yang telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Terpujilah Sangha, siswa Sang Buddha yang telah bertindak sempurna. Semoga pada hari ini kita bisa belajar dengan baik. Sadhu, sadhu, sadhu. Silahkan duduk kembali. Baik, setelah kita berdoa, marilah sejenak kita bermeditasi. Silakan semua bersikap meditasi. Kita meditasi dengan objek anapanasati atau keluar masuknya nafas. Meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu suki Allah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah para siswa semuanya. Pada hari ini sehat semuanya? Sehat. Siapa yang tidak datang pada hari ini? Semuanya hadir? Ya, bagus. Kalau hadir semua, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mulai, maka perlu kiranya Bapak sampaikan tentang cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Cakupan materinya adalah kelompok umat Buddha yang meliputi Garawasa dan Pabajita. Tujuan pembelajaran. Ini yang paling penting. Para siswa semuanya harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuannya? Yang pertama, para siswa harus menunjukkan sikap senang. Sikap senang, sikap semangat mempelajari materi kelompok umat Buddha. Sikap senang bagaimana? Senyum, ya, semangat, bukan lemah-lemah seperti ini. Yang dari rumah belum sarapan juga harus tetap semangat, ya. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempelajari materi kelompok umat Buddha. Maksudnya bagaimana, Pak? Para siswa harus bertanggung jawab dengan materi yang sudah dipelajari
Maksudnya adalah nanti apabila sudah selesai belajar kan ada ujian. Ujian itu adalah untuk mempertanggungjawabkan materi yang sudah Anda pelajari. Kalau Anda bertanggung jawab berarti Anda akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mendapat nilai yang bagus. Kalau Anda tidak bertanggung jawab berarti Anda menyepelekan. Selanjutnya menunjukkan sikap menghargai dan peduli terhadap kelompok umat Buddha. Kita harus menghargai kelompok-kelompok umat Buddha. Kita juga harus peduli tentang kelompok-kelompok umat Buddha. Kemudian kita harus memahami pengetahuan tentang kelompok umat Buddha, mengidentifikasi materi tentang kelompok umat Buddha, menganalisis materi tentang kelompok umat Buddha, dan para siswa semuanya harus bisa membuat bagan atau skema tentang kelompok umat Buddha. Tahu bagan kan? Tahu skema? Nah, seperti garis-garis nanti misalnya kelompok umat Buddha dibagi menjadi apa saja, berapa. Nah, itu namanya bagan. Nanti akan dijelaskan. Kemudian lingkup penilaian. Lingkup penilaian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap ada 2, spiritual dan sikap sosial. Tadi sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran: senang, semangat, tanggung jawab, itu sikap. Bagaimana Pak cara menilainya? Cara menilainya Bapak mengamati Anda semuanya pada saat belajar. Senang atau tidak, semangat atau tidak, dari awal sampai akhir Bapak mengamati itu semua. Itu adalah penilaian sikap. Jadi Bapak tahu, oh si Naila ini sikapnya baik dalam belajar, Vina Sari semangat dalam belajar. Bapak nilai, ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Bagaimana caranya Pak? Yaitu dengan tes tertulis, pilihan ganda, kemudian isian singkat dan uraian. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Para siswa membuat skema atau bagan tentang kelompok umat Buddha. Tentang penilaian paham? Bagus, kita lanjutkan ke kegiatan ini. Kita sekarang masuk dalam kegiatan inti. Yang pertama adalah mengamati. Para siswa mengamati gambar yang sudah Bapak sajikan. Kira-kira ini gambar apa? Ya, kira-kira ini gambar apa? Silahkan ditulis di buku tulisnya. Waktu 1 menit. Silahkan ditulis di buku tulisnya. Ini kira-kira gambar apa? Ini ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, sudah sangat jelas. Sudah? Cukup? Lanjut? Baik, kita lanjutkan. Gambar kedua. Silakan diamati. Kira-kira ini gambar apa? Silakan ditulis di buku tulisnya. Baik, kira-kira ada yang tahu gambar apa ini? Pandita. Pandita, bagus. Kita lanjutkan. Gambar ketiga. Gambar apakah ini? Silakan dituliskan di buku tulisnya. Waktu 1 menit. Silakan dituliskan di buku tulisnya. Di sini kalau kita amati, ada orang yang memakai jubah putih, ya. Kanan dan kiri sama. Yang satu rambutnya semua dibersihkan, yang satu ada yang masih pakai
rambut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Silakan ditulis di buku tulisnya. Cukup? Lanjut gambar berikutnya. Kita lanjut ke gambar 4. Gambar 4 ini gambar apa? Seperti tadi kita amati, kita tulis di buku tulis kita. Sudah? Sudah. Pernah melihat ini? Pernah. Tahu ini apa? Tahu ya? Pasti tahu. Kalau yang sering ke wihara pasti tahu ini gambar apa. Gambar 5, silakan diamati. Gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira gambar apa? Ini sudah tidak asing lagi. Kalau kita ke wihara, kalau ketemu dengan yang digambar ini, kita bersikap anjali, kita ucapkan namo buddhaya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Silakan ditulis di buku tulisnya. Sudah? Kita lanjutkan ke gambar 6. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Gambar apakah ini? Ini sama dengan yang gambar 5 tadi. Cuma sepertinya ini adalah perempuan. Tadi laki-laki, ini perempuan. Nah, itu bedanya. Gambar apa ini? Silakan diamati dan ditulis di buku tulisnya. Naila, tahu gambar apa ini? Tahu ya? Bagus. Kita lanjutkan. Gambar apakah yang telah Anda amati tadi? Coba sebutkan satu-satu. Anastasia? Upasaka. Bagus, ada upasaka. Upasika. Cetri. Ada pandita. Ada lagi? Jerry? Attasilani. Samanera. Ada lagi? Biku. Ada bikuni. Para siswa semuanya sudah tahu itu gambar-gambar apa. Tetapi yang lebih penting, para siswa juga harus mengetahui. Misalnya biku itu apa? Samanera itu apa? Upasaka, upasika itu apa? Attasilani itu apa? Itu yang paling penting. Biku dan bikuni itu masuk kelompok mana? Itu juga sangat penting. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, untuk mengetahui itu semua, para siswa silakan mencari informasi di dalam buku cetak pendidikan agama Buddhanya terkait gambar yang sudah disajikan. Kemudian catatlah inti dan poin-poin yang penting tentang gambar-gambar tersebut. Samanera apa itu? Melaksanakan berapa sila? Kemudian Attasilani apa? Silakan dicari di buku cetaknya. Dimulai dari sekarang. Arti samanera, arti biku, arti samaneri ada di halaman 54-55. Silakan. Ini ada samanera, ada upasaka, upasika. Apa artinya? Dia sudah masih bingung. Halaman ya, ini ada upasaka, ini ada upasika. Silakan ditulis. Upasaka itu apa? Upasika itu apa? Silakan ditulis ya. Sudah sampai gambar berapa? Naila? Gambar 4? Sudah? Sudah. Ada yang sudah sampai gambar 5? Sudah. Ciri? Sudah. Tina? Sampai gambar berapa? 5. Baik, berarti tinggal sedikit lagi, tinggal satu gambar lagi. Gambar terakhir tadi apa? Biku, bikuni. Dicari bikuni itu apa artinya?
melaksanakan berapa sila? Ada semua di buku cetaknya. Baik, Bapak kira cukup? Bapak lanjutkan. Data dan analisislah sesuai pemahamanmu kisah kelompok-kelompok umat Buddha dalam gambar sesuai penjelasan dari buku cetak pendidikan agama Buddha. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan apa yang sudah kita tulis, yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Baik, Bapak akan tunjuk satu persatu. Ini gambar apa, Naila? Gambar upasaka. Ada yang lain? Upasika. Baik, kita lihat. Benar, ternyata ini adalah gambar upasaka dan upasika. Ada yang tahu kira-kira apa itu upasaka? Silakan Cynthia. Itu yang apa? Upasaka, umat Buddha berumah tangga laki-laki. Benar? Benar. Upasika sekarang. Ada yang tahu? Silakan. Umat Buddha berumah tangga perempuan. Silakan diulangi. Satria, upasaka dan upasika itu apa? Upasika, umat Buddha berumah tangga perempuan. Jadi upasaka dan upasika itu adalah umat awam, umat berumah tangga, yaitu yang berkeluarga, yang menikah dan membangun rumah tangga, punya anak, punya keluarga. Itulah yang disebut dengan upasaka dan upasika. Upasaka dan upasika ini menjalankan 5 sila yang disebut dengan nama Pancasila ini. Jadi umat awam ini atau upasaka dan upasika menjalankan 5 sila, 5 dasar moral. Masih ingat 5 sila itu? Masih? Yang pertama adalah panatipata, weramani, sikapada, sama diyami. Artinya saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita umat Buddha berumah tangga, kita sebisa mungkin menghindari pembunuhan. Karena ajaran kita kan cinta kasih. Sila yang kedua, adina dana weramani, sikapada, sama diyami. Saya bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, kamesu micacara weramani, sikapada, sama diyami. Saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, musawada, weramani, sikapada, sama diyami. Saya bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar itu termasuk berbicara kasar, berbicara kotor, bukan hanya berbohong. Kita memfitnah orang lain itu termasuk melanggar Pancasila sila keempat. Yang kelima, ada yang tahu? Surame raya majapamada kana weramani sikapadang sama diyami. Saya bertekad melatih diri menghindari makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itulah 5 sila yang dilaksanakan oleh upasaka dan upasika. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Cukup ya? Paham ya? Apa itu upasaka dan upasika? Menjalankan berapa sila? Oke? Paham? Paham. Kita lanjutkan. Gambar 2. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Pandita.
Pandita itu dibagi menjadi berapa? Dua. Coba kita lihat. Pandita ini termasuk upasaka dan upasika, tetapi mempunyai tanggung jawab lebih daripada umat biasa. Pandita Loka Palas Raya. Satu. Yang kedua, Pandita Dharma Duta. Nah, mereka itu mempunyai tugasnya masing-masing. Di gambar kan sudah lihat. Di situ yang gambar sebelah kiri itu ada orang yang sedang menikah. Jadi apa tugas pandita? Kita lihat. Pandita dibagi menjadi dua. Pandita Loka Palas Raya, yaitu pandita yang bertugas memimpin upacara keagamaan. Upacara keagamaan itu misalnya pernikahan, kematian, ulang tahun, menempati rumah baru, dan lain sebagainya. Ini adalah tugas Pandita Loka Palas Raya. Yang kedua adalah Pandita Dharma Duta. Pandita Dharma Duta ini tugasnya adalah membabarkan dharma, ceramah. Misalnya di wihara kita setelah Bijak Bakti tidak ada biku, yang ada pandita. Pandita tersebutlah yang memberikan ceramah dan dharma. Itulah tugasnya Pak Pandita. Pak, pandita ini masuk yang mana? Umat awamkah atau bukan? Pandita termasuk umat awam, tetapi mempunyai tanggung jawab lebih. Biasanya pandita ini dipanggil dengan sebutan Romo. Kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil dengan sebutan Ramani. Ya, paham sampai sini? Jadi pandita dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama Pandita Loka Palas Raya yang tugasnya. Yang kedua Pandita Dharma Duta yang tugasnya. Oke, bagus. Cukup sampai sini? Paham? Kita lanjutkan. Gambar 3. Gambar apa ini? Atasilani. Atasilani adalah wanita yang menjalankan kehidupan suci dengan menjalankan 8 sila. Ada tambahan dan mentaati 75 sekya atau aturan. Gambar 4. Gambar 4 ini apa kira-kira? Sama merah. Kita bisa lihat yang sebelah kiri kok pakai jubah putih, yang sebelah kanan kok pakai jubah coklat. Ada yang tahu perbedaannya apa? Yang pakai jubah putih ini adalah dalam proses untuk ditapis menjadi sama merah. Di tangan dia juga pegang jubah berwarna coklat. Setelah ditapis baru nanti akan memakai jubah yang berwarna coklat. Jadi saat ditapis pakai putih, setelah ditapis baru memakai jubah berwarna coklat. Jadi ini adalah sama merah. Ada yang tahu sama merah apa pengertiannya? Cecilia? Sama merah yaitu biku muda atau calon biku. Secara literal berarti sama merah kecil atau pertapa kecil. Sama merah menjalankan 10 sila dan mentaati 75 sekya atau aturan adat. Ini sama merah. Nah, setelah menjadi sama merah nanti kalau sudah cukup, sudah memenuhi syarat atau ketentuan, maka baru ditapis menjadi seorang biku. Gambar 5. Biku. Apa itu biku? Seorang pertapa laki-laki yang menjalani hidup sederhana. Kenapa dikatakan menjalani hidup sederhana? Karena dia tidak hidup di dalam kemewahan. Bajunya saja cuma 2 helai. Jubahnya hanya 2.
Jadi satu pakai, satu cuci. Cuci kering, pakai, satu cuci lagi. Hanya pakai jubah. Tidak seperti bapak ini. Kalau bapak ini satu hari bisa ganti-ganti baju. Bisa 5 kali ganti. Yang bagus-bagus pun bisa. Tapi kalau biku, dia hanya cukup menggunakan baju, yaitu jubah warna coklat ini, dan hanya cukup 2 helai. Makannya pun juga tidak semewah kita. Makannya berasal dari dana makanan umat. Ya, kalau kita kan bekerja cari sendiri, mau ke warung, mau makan ayam, mau makan ikan yang enak-enak, mau makan bakso boleh. Biku ini tidak. Dia makan hanya cukup dari dana umat. Ada yang ingin menjadi biku? Susanto? Gun? Ingin jadi biku? Tidak bisa. Kalau bisa, Pak. Kalau bisa, iya. Menjadi biku adalah suatu jalan hidup yang mulia. Biku menjalankan 227 sila. Wow, bayangkan. Kita ini cuma berapa sila? 5. Ini 227 sila. Seperti apa itu? Kita 5 sila aja kadang masih bolong-bolong. Bukan kadang, memang bolong-bolong ya. Iya. Kadang Pak Panamit Patawira Manisika Padang sama dia nih. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan waktu itu. Ada nyamuk. Sudah kena, masih dipelintir lagi. Ada yang pernah? Pernah. Siapa yang pernah? Riki. Iya kan? Nying di telinga. Pak kena. Mana dia? Nying. Tak kena. Begitu kena, geram dia. Sudah diambil, udah mati ini nyamuknya nih. Masih digilas-gilas ini lagi. Para biku dia tidak makan lewat jam 12. Kalau kita malam aja kadang masih makan 1 piring tambah lagi kan, 2 piring ayamnya masih tambah lagi ayamnya. Para biku tidak, dia hanya makan sampai jam 12 siang. Itu pun makan hanya untuk sekedar kelangsungan hidup, bukan untuk mengemukkan tubuh, juga bukan untuk memperindah diri. Nah itu biku. Wah berat ya Pak. Ya itulah namanya perjuangan. Perjuangan untuk mencapai tingkat kesucian. Baik, kita lanjutkan. Gambar 6. Gambar 6 ini gambar apa? Kuning. Bagus. Ternyata para siswa semuanya sudah banyak yang memahami. Karena memang semuanya ada di buku. Biku nih. Tadi biku, ini biku nih. Bedanya apa bedanya? Tadi laki-laki, ini perempuan. Bikuni, benar. Bikuni adalah seorang petapa perempuan yang menjalani kehidupan sederhana, menjalani kehidupan suci, dan meninggalkan kehidupan berumah tangga. Ini bikuni, ya. Bikuni ini menjalankan sila lebih banyak. Kalau biku tadi 227, bikuni berapa? 211. Seorang bikuni yang dia sudah ditabis 10 tahun, 20 tahun tetap harus menghormat biku walaupun yang ditabis baru 1 hari. Itu salah satunya. Ya, ada yang ingin menjadi bikuni? Seperti ini, tuh lihat wajahnya cerah. Satria ini banyak yang mau. Kita dukung ya, nanti jadi bikuni. Tapi dia tidak menikah, tidak punya suami. Pak, saya masih ingin mau menikah. Belum lagi tugas Anda masih belajar. Atau jangan-jangan Anastasia yang mau jadi bikuni. Boleh. Tapi tidak menikah. Dia menjalankan 311 sila. Pak, saya tidak mau jadi bikuni. Saya mau jadi umat biasa saja. Tapi umat biasa yang menjalankan sila dengan baik. Boleh. Hidup itu adalah pilihan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tidak, kita lanjutkan. Nah, ini adalah skema yang tadi Bapak sebutkan, Bapak sampaikan. Para siswa harus bisa membuat skema atau bagan ini. Ingat betul, ini yang disebut dengan skema kelompok umat Buddha.
Kelompok umat Buddha dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berumah tangga dan rohaniawan. Berumah tangga disebut garawasa, rohaniawan disebut dengan pabajika. Kita masuk di dalam kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama, kita simpulkan. Kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang kelompok umat Buddha. Yang pertama, berumah tangga biasa. Rumah tangga biasa ini terdiri dari upasaka dan upasika. Upasaka adalah umat Buddha, rumah tangga laki-laki. Upasika, umat Buddha, rumah tangga perempuan. Umat Buddha berumah tangga menjalankan lima sila. Kemudian yang kedua pandita. Pandita ini termasuk rumah tangga, tetapi dia mempunyai kewajiban yang lebih. Pandita ini dibagi menjadi berapa? Dua. Pandita Loka Palasraya dan pandita Dharma Duta. Atasilani. Atasilani yaitu wanita yang menjalani kehidupan suci dengan menjalankan berapa sila? 8 sila. Dan 75 sekia atau aturan-aturan itu hanya ditaati saja. Kemudian Samanera dan Samaneri, dia menjalankan berapa sila? 10 sila. Kemudian Biku, Biku dia menjalankan berapa sila? 227 sila. Kemudian Bikuni, dia menjalankan berapa sila? 311. Inilah materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa minggu depan kita ulangan. Ulangan nanti ada 3 tes, yaitu tes pilihan ganda 30 soal, tes isian singkat 10 soal, dan tes urian nanti ada 5 soal. Di rumah dipersiapkan dengan baik, dibaca bukunya. Oke? Siap? Ya. Baik, sekarang Bapak mau bertanya untuk mengetes sejauh mana materi yang sudah Anda kuasai. Siap? Oke, semuanya siap-siap. Bapak tunjuk 3 orang saja. Siapa kira-kira ya? Perempuan dulu. April Jessica. Apa perbedaan upasaka dan upasika? Upasaka umat Buddha, rumah tangga laki-laki. Upasika umat Buddha berumah tangga perempuan. Menjalankan berapa sila? 5 sila yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Bagus. Top. Oke. Orang kedua, laki-laki ya. Ricky. Pandita dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Pandita Loka Palasraya, pandita yang bukan memimpin acara keagamaan Buddha. Ya, kemudian Pandita Dhamma-Duta, pandita yang bukan memberikan drama. Oke, bagus. Yang terakhir, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jeritan. Pertanyaannya, Atasilani dia menjalankan berapa sila? 8 sila. Samanera berapa sila? 10. Biku berapa sila? 227. Bikuni berapa sila? 211. Bagus, baik, luar biasa. Kalau seperti ini Bapak yakin nanti semuanya pasti bisa mengerjakan dengan baik. Intinya Anda senang belajar, semangat belajar, dan punya tanggung jawab terhadap
materi yang sudah Anda pelajari. Sampai disinilah pertemuan kita untuk hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, marilah kita tutup dengan pembacaan Parita Namakara Gata. Silakan semuanya berdiri. Oke, silakan bersikap kembali, kita bersama-sama. Marilah setelah kita melakukan pembelajaran, kita ucapkan rasa syukur kita dengan melafalkan Parita Namakara Gata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava budang bhagawantang abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Semoga dengan kekuatan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kekuatan tekad serta niat kita untuk belajar, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sabde sata bawantu sukitata, semoga semua mampu hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.